lupa subscribe, like, and share, serta nyalakan notifikasinya sebagai bentuk dukungan kamu. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Budiono. Saat ini saya tinggal di Provinsi Bengkulu, tepatnya di Kabupaten Kepahyang. Saya berasal dari Sumatera Utara. Saya dilahirkan tahun 1983, tepatnya di bulan Mei, tanggal 3, di Kabupaten Labuan Batu, di Desa Sikopi-Kopi, Londut. 2 tahun kemudian setelah kelahiran saya akhirnya dihijrahkan bersama kedua orang tua saya ke Kabupaten Simalungun, tepatnya saya di Desa Boluk, Kampung Tempel 3, Mayang. Saya pernah mengalami satu hal yang sampai hari ini saya tetap mengingatnya sebagai suatu peristiwa yang tetap sulit saya hilangkan dari ingatan saya. Saya tidak menyangka bahwa sampai hari ini saya masih ada, dan akhirnya saya menambahkan nama di depan saya yang ditambahkan oleh guru saya menjadi Muhammad Yusro Budiono. Mungkin itu dianggap sebuah doa atas keselamatan saya sampai hari ini. Pada hari itu, malam Jumat jam 9, ketika pengajian anak-anak usia remaja di rumah Bapak Ponidi di Desa Tempel 3, Mayang. Pada jam 9 sudah seyogyanya anak-anak pengajian remaja selesai mengadakan rutinitas pengajian dan harus dijemput oleh orang tuanya untuk pulang ke rumah masing-masing. Karena pada malam Jumat itu terjadi gerimis, rintik-rintik yang cukup padat airnya, akhirnya ibu saya terlambat menjemput saya. Sebagai seorang anak, saya merajuk, saya marah kepada orang tua saya. Saya tidak berjanji jika sampai rumah saya tidak akan menegur ibu saya. Akhirnya dengan memberanikan diri, dengan segala kebodohan doa-doa saya yang diajarkan oleh guru saya di pengajian, saya pulang sendirian dengan jarak sekitar 200 meter dari tempat pengajian ke rumah kami. Malam itu agak gelap, rindang di bawah pohon rambutan yang cukup lebat daunnya. Dengan lingkar batang rambutan itu saya masih ingat sampai hari ini sedekapan orang dewasa. Di persimpangan, saya di perjalanan bertemu dengan ibu saya. Sebagai anak yang telah merajuk, telah marah pada ibunya, saya tidak mau menegur ibu saya di jalan. Saya bertemu dengan ibu saya yang akan menjemput saya pulang dari pengajian. Dengan berlari saya pulang, ingin meninggalkan ibu saya dengan rasa marah saya. Tapi betapa terkejutnya saya ketika saya dobrak pintu, saya lihat ibu saya masih menyusui adik saya yang bungsu, Riswadi namanya. Sekarang sudah meninggal sekitar 4 tahun yang lalu. Betapa terkejutnya saya, ternyata ibu saya menyusui, dan saya tanya ibu saya, siapa yang menjemput saya di pengajian tadi? Ibu saya juga terkejut. Dia katakan, ibu tidak menjemput siapapun dan tidak keluar rumah karena adik kamu menangis dari sore. Adik kamu demam dari sore. Jadi, timbul tanda tanya, siapa sih orang yang mirip dengan ibu saya yang menjemput saya di jalan? Kemudian ibu saya menjelaskan, menurut tradisi orang Jawa itu adalah imbu-imbu. Imbu-imbu artinya sejenis bangsa jin
yang menyerupai seseorang keluarga yang berniat untuk mencuri anak-anak remaja atau anak-anak kecil. Dan sampai hari ini ingatan itu terus membayangi saya dan menjadi nasihat untuk anak-anak saya. Kenapa anak-anak saya larang ketika sore, ketika maghrib, ketika gerimis, atau ketika suasana-suasana mistis yang terasa tertentu, saya larang anak saya untuk keluar rumah, atau maghrib mereka tidak boleh keliaran dari rumah, karena saya khawatir apa yang pernah saya alami beberapa tahun yang lalu itu kembali terulang kepada anak-anak saya atau kepada keluarga saya. Saya kira cerita ini... Pak, sorry. Yep. Itu waktu Bapak lihat makhluk itu ya, itu Iya. apa atau terang kondisinya? Kondisi remang-remang karena lampunya waktu itu lampu diesel, Pak. Di kampung kami belum ada PLN. Oh, Belum masuk PLN, masih lampu diesel. Jadi lampu di teras orang cukup menerangi suasana sekitar. Jadi remang dia. oh, kalau jarak rumah Bapak ke tempat pengajian berapa jauh? 200 meter lebih kurang. Sekitarnya ada apa? Tujuh perjalanan ke sana. Hanya ada satu rumah dan selebihnya itu kandang kambing warga. Kebun. Kandang kambing warga, lahan kosong, dan ada di desa kami terlalu banyak batang rambutan yang cukup besar-besar. Oh, cukup besar-besar. Ya, cukup besar karena tingginya bisa sampai 20 meter batang rambutan di daerah kami. Ya. 10 meter. Waktu Bapak ketemu ibu Bapak yang di jalan itu, wajahnya menghadap kemana? Ngadep ke kita dengan wajah yang sinis. Wajah yang sinis, dan saya dalam keadaan marah menanggapinya. Oh, tapi tidak manggil gitu ya? Saya tidak panggil. Enggak. Karena seandainya itu saya panggil, kalau menurut tradisi suku Jawa, kalau itu dipanggil pasti kita akan ikut. Oh, Pasti kita akan ikut mereka. kalau kita manggil dia. Iya, kita panggil dia atau dia ngajak kita, pasti kita bakal dibawa. Oh, Dibawa ke alam yang kita tidak tahu kemana. oh, istilah di Bengkulu apa tadi? Setelah di Bengkulu, ya saya hanya mengajarkan anak-anak saya untuk tidak keluar rumah maghrib, tidak keluar rumah pada saat gerimis malam. Itu hampir sama dengan gondol wewe kali ya? Barangkali, Pak, kalau mereka menyebutnya dulu imbu-imbu, namanya imbu-imbu itu makhluk jin yang menyerupai keluarga kita dengan tujuan untuk menculik anak-anak kecil, seperti itu. Emang kalau cerita sana gimana Bapak? Bagaimana, Pak? Cerita daerah sana tentang ibu-ibu itu gimana? Apa ada anak yang hilang dulu? Sebelum itu sudah pernah ada hilang. Mas Sukir namanya. Mas Sukir itu sempat hilang selama 3 hari dan ditemukan di belakang WC. Di belakang WC dalam keadaan kumal. Itu Mas Sukir. Sekarang mungkin masih tinggal di desa itu. Dan satu peristiwa jauh setelah kejadian saya, sekitar 7 atau 8 tahun kemudian, yang seusia adik saya hilang selama 2 tahun. Kemudian Selama 2 tahun, dan akhirnya ditemukan di daerah Aceh dalam keadaan bodoh. Namanya saya kurang ingat namanya. Itu ditemukan di daerah Aceh. Hilang juga kondisinya. Memang daerah kami di Mayang itu dulu daerah yang cukup mistis menurut sejarah kakek-kakek kami dulu. Iya. Oke, Pak Budiono, terima kasih telah berbagi cerita. Sampai ketemu lagi, jangan gitu teman-teman, cerita dari Pak Budiono. Semoga kita bisa mengambil pelajaran dari apa yang diceritakan. Sampai jumpa kembali. Selamat malam.